kegiatan yang harus dilakukan di rumah. Sebagai orang tua, ada yang biasanya beraktivitas bekerja di luar rumah, kemudian anak-anak juga biasanya beraktivitas sekolah di luar, dan kondisi saat ini membuat mereka semuanya harus fokus kepada kegiatan di dalam rumah. Sebagian orang yang memang sudah terbiasa dengan perubahan mendadak, mungkin hal ini tidak menjadi suatu masalah yang besar, tapi banyak orang tua yang tidak siap dengan perubahan mendadak seperti ini. Satu sisi, mereka harus berperan sebagai seorang karyawan yang harus bekerja dari rumah. Satu sisi lagi, mereka harus berperan sebagai orang tua yang harus mendampingi anak-anak mereka di rumah dalam beraktivitas, baik beraktivitas pembelajaran dari jarak jauh, atau mungkin beraktivitas bermain bersama, dan harus juga bisa memanage semua urusan rumah tangga dengan baik. Oleh karena itu, kita mencoba hari ini membahas bagaimana supaya semua kegiatan yang berpusat di rumah ini bisa berjalan dengan mudah, bisa berjalan dengan lancar, dan tidak banyak menemui kendala. Pertama, saya akan membahas tentang hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah pernah mengatakan ada 3 hal yang apabila dilakukan akan dilindungi Allah dalam pemeliharaannya, ditaburi rahmatnya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Yaitu, apabila diberi, ia berterima kasih, apabila berkuasa, ia suka memaafkan, dan apabila marah, ia menahan diri atau mampu menguasai diri. Dari hadis ini, saya berharap kita semuanya bisa termotivasi. Ayo, kita berbuat semaksimal mungkin supaya benar-benar kegiatan kita yang kita lakukan semuanya berpusat dari rumah ini senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah, senantiasa berada dalam taburan rahmatnya Allah, dan insya Allah kalau semua kita bisa jalankan dengan baik, insya Allah kita termasuk hambanya yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana kita mengelola emosi saat di rumah aja, saya ingin kita memahami bersama apa sih ekspresi emosi ya. Jangan sampai nanti kita hanya berpikir bahwa emosi itu ya hanya marah, emosi itu ya hanya benci gitu ya. Tidak, tapi ekspresi emosi itu bermacam-macam ya. Pola emosi yang umum itu bisa termasuk satu emosi marah, yang kedua takut. Nah, takut ini juga termasuk takut yang impulsif ataupun takut yang ditekan. Perasaan sedih, gembira, bahagia, kasih sayang, cinta, benci, dan lain-lain. Dan semua pola emosi umum ini kita harus bisa meramunya bagaimana supaya setiap emosi yang muncul itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat itu atau yang sedang kita hadapi saat itu. Nah, bagaimana supaya kita mampu nih meramu semua emosi ini menjadi sesuatu yang indah gitu ya, sesuatu yang memang sesuai dengan situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, untuk menyeimbangkan semua emosi ini ada 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah pengendalian lingkungan. Maksudnya apa nih pengendalian lingkungan? Pengendalian lingkungan di sini maksudnya adalah ketika kita ada pada satu kondisi di mana saat itu emosi marah kita atau emosi benci kita tersulut, bagaimana supaya emosi kondisi lingkungan ini benar-benar berada dalam kondisi yang aman, jadi tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Jadi bagaimana kita menahan emosi kita sebentar ya untuk kemudian mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah dengan mengembangkan toleransi terhadap emosi. Apa maksudnya mengembangkan toleransi terhadap emosi? Saat saya takut, saat saya sedih, gitu ya. Kebanyakan kita itu ada saat-saat di mana kita tidak menunjukkan
Kita tidak ingin menunjukkan bahwa kita sedang marah, bahwa kita sedang takut, atau atau kita sedang benci dan sebagainya. Atau bahkan satu saat tertentu kita tidak ingin bahwa orang lain tahu bahwa kita memang sedang benar-benar dalam suatu keadaan masalah yang besar. Nah, situasi-situasi seperti ini banyak orang yang akhirnya menekan perasaannya sendiri. Ketika orang itu menekan perasaannya sendiri, otomatis ada stres yang ditimbulkan di situ, meskipun itu tidak terlihat dari luar. Nah, situasi yang lain, di situasi yang lain, kita perlu memahami perasaan kita sendiri. Artinya, oh ya, aku sekarang sedang sedih. Oh ya, aku sekarang sedang takut. Oh ya, aku sekarang sedang bahagia sebenarnya. Tapi kenapa saya tidak bisa mengembangkan itu? Atau kenapa saya tidak bisa mengaplikasikan itu? Nah, jadi kembangkan toleransi terhadap emosi itu sehingga kita benar-benar bisa mengelola emosi kita itu dalam standar yang aman. Gitu ya. Oke, terus kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan kecerdasan emosional. Ya, ini adalah pendapat dari Dr. Arif Rahman. Ada 3 hal yang beliau sampaikan, bahwa kecerdasan emosional itu terdiri dari 1, itu adalah mengontrol diri. Yang kedua, kemampuan bekerja sama. Dan yang ketiga adalah love atau cinta. Dari sisi pengontrolan diri atau dari sisi mengontrol diri ini, apa saja aspek yang ada di dalamnya? Jadi, mengontrol diri ini adalah kemampuan untuk mengontrol akal, perasaan, dan iman kita saat terjadi satu ledakan emosi. Ya, ada situasi tertentu yang barangkali saat itu atau situasi itu membuat harusnya kita marah gitu ya, harusnya kita mungkin menggebrak meja gitu, tapi saat itu kita mampu mengontrol akal kita bahwa oh ini bukan saat yang tepat saya marah, ini bukan saat yang tepat saya harus menggebrak meja. Ya, dan itu kita juga harus bisa mengontrol diri, saya tidak boleh teriak. Saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ya, saya tidak boleh menyalahkan Allah dalam kondisi seperti ini. Ya, jadi kita mampu mengontrol diri dari sisi akal, perasaan, dan iman. Jadi sesuatu yang baik menurut akal dan perasaan itu belum tentu baik menurut iman. Ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah kemampuan menjalin kerjasama. Kemampuan menjalin kerjasama ini meliputi kemampuan untuk mengerti, kemampuan untuk tenggang rasa, kemampuan untuk menjadi seorang yang pemaaf, menerima kekurangan orang lain, dan lain-lain. Jadi di sini kita diminta untuk benar-benar mampu mengaplikasikan aspek kerjasama ini dengan baik. Kemudian yang ketiga itu adalah love atau cinta. Ini meliputi sifat jujur, berbagi kegembiraan dan kesedihan, perhatian, gitu ya. Seseorang yang menunjukkan cinta yang tulus adalah seseorang yang mampu memberikan kejujuran. Kejujuran di sini adalah kejujuran tentang rasa yang dia rasakan saat itu. Bisa berbagi dalam suka duka dan penuh perhatian. Ini 3 aspek kemampuan individu yang disampaikan oleh Dr. Arif Rahman. Kemudian menurut Dr. Arif Rahman juga ada 3 tingkatan kemampuan seseorang dalam kehidupannya. Yang pertama adalah dependen atau tergantung. Jadi seseorang yang kecenderungannya memang tergantung kepada orang lain. Jadi dia sulit untuk memutuskan membuat keputusan sendiri, atau dia tidak berani, mungkin dia butuh penguatan dari orang lain ketika akan memutuskan sesuatu. Yang kedua adalah independen atau mandiri. Di sini adalah gambaran untuk orang-orang yang memang memiliki tahan banting yang baik, kemudian mempunyai program yang jelas, memiliki target cita-cita, serta sistem nilai agama yang baik. Dan yang ketiga adalah interdependen atau kemampuan kerjasama. Di sini merupakan gambaran orang-orang yang memiliki disiplin yang baik, kreatif berkarya, mampu mempengaruhi, bergaul positif, dan komunikatif. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita semua beraktivitas di dalam rumah, gunakan waktu untuk beraktivitas. Selama beraktivitas di rumah ini,
itu adalah salah satunya dalam rangka memotret gambaran pribadi semua anggota keluarga kita, baik suami, istri, dan anak-anak. Apakah anggota keluarga kita ini dia termasuk di mana nih tingkatan kemampuannya? Apakah dia termasuk yang seorang yang dependen? Apakah dia seorang yang independen? Ataukah dia seseorang yang kerjasama? Ini penting kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah. Agar apa? Agar kegiatan yang kita buat selama beraktivitas di rumah itu memang sesuai dengan tingkatan kemampuan masing-masing anggota keluarga. Mungkin anak pertama kita termasuk orang yang mandiri. Berarti kegiatan kita yang harus kita kasih ke dia apa? Beri kepercayaan, beri trust. Atau bagaimana kita menghadapi anak kita yang masih dependen, yang masih sangat tergantung kepada kita. Beri latihan-latihan supaya dia mampu mengerjakan tugas-tugasnya, dimulai dari tugas-tugas pribadinya dulu. Misalnya membereskan tempat tidur, membereskan buku, gitu ya. Semua hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri, berikan keleluasaan, kesempatan untuk dia bisa mengurus dirinya sendiri. Kemudian bagaimana kita menyikapi anak-anak atau anggota keluarga kita yang memang kecenderungannya adalah interdependen atau menjalin kerjasama. Jadi dia ya sukanya bekerjanya bareng-bareng gitu. Dia nggak suka bekerja sendiri, dia sukanya tim gitu ya. Nah, berarti harus ada kegiatan yang memang melibatkan semua anggota keluarga. Gitu ya. Semoga sampai sini jelas ya. Selanjutnya adalah, nah ini untuk mendukung tadi, untuk mendukung 3 hal tadi, itu kita juga perlu merangsang bagaimana anak itu supaya berani berinisiatif. Caranya bagaimana? Caranya sesekali berikan kepercayaan terhadap anak. Banyak di antara kita para orang tua ketika anak memiliki suatu permasalahan, yang mengambil keputusan adalah bukan anak, tapi orang tua. Ya, kita sedikit melupakan bahwa sebenarnya anak-anak itu juga memiliki hak, ya, memiliki kesempatan untuk bisa mencoba kemampuannya dalam mengambil keputusan secara pribadi. Ya, ketika anak kita berikan kepercayaan untuk mengambil keputusan secara pribadi, ini sungguh-sungguh sangat membuat harga dirinya, percaya dirinya akan terbangun dengan baik. Contoh kasus misalnya, sebelum kondisi virus corona ini berlangsung seperti ini, kita mungkin sudah memiliki rencana untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada anak kita, jalan-jalan misalnya. Nah, kebanyakan dari kita ketika melihat kondisi sekarang seperti ini, langsung mengambil keputusan sendiri. Nah, karena situasinya kita harus di rumah, jalan-jalannya kita tunda ya. Nah, banyak orang tua yang mengambil keputusan secara sepihak. Sesekali lempar itu kepada anak. Nah, kita pernah membuat rencana. Saat ulang tahun kamu, kita mau jalan-jalan. Tapi gimana ya nak? Ini sekarang kondisinya semuanya seperti ini. Kita tidak bisa keluar rumah, kita harus beraktivitas di dalam rumah. Menurut kamu bagaimana? Nah, dengan pelimpahan kasus seperti itu kepada anak, itu akan membuat kemampuan analisanya juga bisa berkembang. Kemudian anak juga merasa, oh iya, berarti ya sudah, Ma, Pak, ya, kita pending aja dulu jalan-jalannya. Aku nggak apa-apa kok. Nah, seperti itu. Jadi, kalau keputusan itu, kalau anak-anak itu bisa mengambil keputusan seperti itu akan membuat dirinya benar-benar menyadari bahwa, oh ya, keinginan aku sekarang untuk jalan-jalan itu memang tidak bisa terwujud untuk saat ini. Dan itu bisa membuat dia lebih nyaman, lebih lega gitu ya, ketika dia menyadari kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah beri tugas sesuai dengan kemampuan anak. Ya, yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, bahwa selayaknya kita memberikan tugas kepada anak itu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Yang penting yang harus diingat adalah pada saat anak senang berprestasi,
manfaatkan benar-benar waktu tersebut untuk melatih dan mengasah kemampuannya. Apa maksudnya? Ada anak-anak yang basis motivasinya itu adalah harus menjadi yang terbaik, harus mendapatkan hasil yang maksimal. Di situ kita harus manfaatkan waktu benar-benar untuk mendorong dia, berikan target yang jelas, ya, latih anak membuat target yang jelas terhadap apa yang akan dicapai. Kemudian bantu dia membuat step-step untuk bisa mencapai target yang sudah dia buat sebelumnya. Ya. Dengan seperti itu, anak juga akan terlatih untuk membuat target sendiri, dan dia juga akan terlatih bagaimana membuat step untuk mencapai keinginan yang dia mau. Selanjutnya, ini sekilas tentang panduan konkret mendidik dan membimbing anak. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi anak-anak usia 0 sampai 13 tahun. Berikan cinta kasih yang banyak, ya. Tentu saja berikan cinta kasih yang banyak di sini bukan berarti kita memberikan semua apa yang diinginkan, ya. Secara mudah tidak, tetapi limpahan kasih sayang kita, limpahan perhatian kita kepada anak-anak itu akan ikut membangun kepercayaan diri anak, ikut membangun konsep diri yang positif terhadap anak-anak kita. Kemudian usia 13 sampai 19 tahun, berikan trust, berikan kepercayaan. Jadi usia 13 sampai 19 tahun itu adalah usia di mana anak-anak itu mengalami peralihan, ya, proses peralihan dari mulai anak-anak menjadi seorang remaja. Dan ini pasti banyak di antara mereka itu merasa galau, gitu ya. Kemudian emosinya juga cenderung unstabil, dan dia butuh kepercayaan yang datangnya dari kita. Tapi bukan kepercayaan yang penuh, tapi kita juga harus tarik ulur, ya, tarik ulur supaya kita juga mampu memberikan pelatihan, kita bisa mampu memberikan pengarahan, ya, saat dia melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap kurang sesuai dengan norma, baik norma agama maupun norma sosial. Jadi tarik ulur. Kemudian usia 19 sampai 30 tahun, beri kesempatan dia untuk memberikan sesuatu kepada Anda. Jangan pernah sekali-kali menolak pemberian dari anak kita, apapun itu. Ya. Dengan kita memberikan kesempatan kepada mereka, dengan kita menerima semua apa yang anak kita coba berikan kepada kita, itu akan membangun rasa percaya dirinya. Aku bisa berbuat sesuatu untuk orang tua. Kemudian usia 30 tahun ke atas, hargailah harga dirinya. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan pribadinya dia. Jadi hargailah keputusan yang dia ambil. Kalau memang dirasa kita perlu berikan saran secukupnya, tidak perlu panjang lebar, karena yakinlah bahwa anak-anak kita itu memiliki kemampuan berpikir yang sudah sangat dewasa pada saat itu. Oke, selanjutnya ini ingin saya sampaikan ukuran EQ, ya, emotional quotient, kecerdasan emosi. Yang pertama adalah kemampuan mengambil keputusan. Ya, seseorang yang mampu mengambil keputusan secara baik, secara tepat, secara bijaksana, ini adalah salah satu ukuran bahwa dia memiliki kecerdasan emosional yang baik. Jadi dia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dia memiliki pertimbangan yang matang dalam membuat keputusan, ya, dan dia percaya diri dalam mengambil keputusan itu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan membuat alternatif. Jadi ini sebenarnya dilakukan sebelum dia mengambil satu keputusan. Jadi dia mampu memandang suatu permasalahan itu dari beberapa sudut pandang. Ketika dia mampu melihat satu permasalahan dari beberapa sudut pandang, ini akan memudahkan dia untuk mengembangkan berbagai macam alternatif solusi yang mungkin akan dia ambil. Dia bisa memikirkan setiap alternatif itu, dampak positif dan dampak negatifnya apa, dan akhirnya dia bisa mengambil suatu kesimpulan, oh, alternatif yang mana yang akan dia ambil untuk mengambil suatu keputusan itu. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan pada diri sendiri. Ini ukuran juga untuk emotional quotient.
bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan pada diri sendiri itu relatif memiliki kemampuan mengelola emosinya secara lebih baik. Dia tidak mudah terombang-ambing dengan situasi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia juga tidak mudah mengikuti arus yang sedang terjadi, ya, tapi dia mampu percaya kepada pilihannya sendiri. Kemudian yang keempat adalah kepekaan terhadap lingkungan. Nah, ini sebenarnya untuk saat ini anak-anak kita, anak-anak generasi sekarang, generasi milenial, ini permasalahan yang banyak itu adalah di sini. Kepekaan terhadap lingkungannya mulai menurun. Jadi ini diharapkan kerjasama ya orang tua untuk bagaimana dengan kondisi yang semuanya serba IT, tapi kita masih bisa membangun, masih bisa membiasakan untuk supaya anak-anak itu tetap memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Minimal terhadap kondisi dari saudaranya sendiri. Oh, adikku sedang sedih. Oh, adikku sedang marah. Oh, kakakku lagi stres nih karena mau ujian misalnya. Jadi kepekaan itu dibangun dulu di dalam rumah. Setelah itu terbangun di dalam rumah, otomatis kepekaan terhadap orang-orang yang ada di luar rumahnya itu akan akan tertampil dengan sendirinya. Jadi latihannya adalah di dalam rumah, ya, memahami apa yang sedang terjadi pada saudaranya, apa yang sedang dialami oleh saudaranya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita harus mulai biasakan di dalam rumah. Kemudian yang kelima adalah ketekunan atau keuletan menyelesaikan permasalahan yang rumit. Ini adalah salah satu juga ciri dari orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Jadi ketika dia menghadapi suatu permasalahan, dia tidak cepat putus asa, dia tidak cepat mudah menyerah, gitu ya. Tapi dia akan berusaha, berjuang bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan itu dengan tuntas. Oke, yang keenam adalah kekuatan untuk menerima kelemahan dan kegagalan. Nah, ini juga satu PR juga buat kita bahwa ternyata anak-anak sekarang itu masih belum bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, seseorang yang tidak mudah menerima kekurangan yang ada pada dirinya, ini bisa menjadikan dia memiliki konsep diri yang negatif. Jadi ini tugas para orang tua bagaimana supaya anak-anak kita memiliki konsep diri yang positif. Jadi bantu mereka untuk mengenali diri mereka, mengenali kelebihan yang dia punya, mengenali kekurangan yang dia punya, dan dia mau dengan lapang dada memahami, menyadari bahwa itulah gambaran pribadinya dia. Jadi dengan dia memahami gambaran dia seperti apa adanya, ini akan membuat dia lebih kuat ya dalam menghadapi setiap permasalahan. Kemudian yang ketujuh adalah menghargai keberhasilan teman dan diri sendiri. Jadi dia selain bisa menghargai dirinya sendiri, selain bisa menghargai semua kelebihan dan kekurangan yang dia punya, dia juga bisa menghargai ketika ada orang lain yang berhasil. Dan ketika ketika dia bisa menghargai juga, oh ya, pantas dia menang. Oh ya, pantas dia hasilnya lebih baik karena bla 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 bla. Dia bisa memahami itu dengan baik gitu ya, dengan penuh kesadaran. Dan yang kedelapan, kemampuan untuk membuat suasana yang menyenangkan. Jadi ketika seseorang berada pada situasi tertentu yang ketika itu dia merasa situasinya itu kurang nyaman, kurang bisa menyenangkan banyak orang, dia mampu berinisiatif bagaimana suasana yang saat itu terjadi itu bisa membuat semua yang hadir di situ bisa merasa lebih menyenangkan di situasi seperti itu. Jadi dia mempunyai inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan berbagai macam suasana yang menyenangkan. Dan yang kesembilan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan di sini ini sebenarnya adalah kunci utama ya, bagaimana kita bisa mengembangkan sisi kecerdasan emosi kita. Ini kita lihat selanjutnya bahwa takwa itu adalah merupakan dasar utama watak yang harus dibentuk oleh terhadap anak-anak kita. Ini kewajiban utama orang tua ya, Bapak Ibu, bahwa dengan iman manusia dapat menjamin kejujuran. Dengan
Dengan ikhlas, manusia dapat menghasilkan energi dan kekuatan kerja. Ini bahasan yang pertama, dengan iman manusia dapat menjamin kejujuran, ini sudah pasti. Karena dia memiliki keyakinan yang kuat, dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, dia mampu membedakan mana yang salah, mana yang tidak, itu akan mendorong dia untuk selalu bersikap jujur dalam situasi apapun. Kemudian yang kedua, ikhlas. Dengan ikhlas, manusia dapat menghasilkan energi dan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak tergantung kepada berapa dia yang akan dia terima, dia tidak tergantung kepada penilaian orang lain, tapi ketika ikhlas itu datang, ketika ikhlas itu mendominasi semua perilakunya, itu justru akan menghasilkan energi dan kekuatan kerja yang sangat luar biasa. Jadi ini yang harus kita bangun di rumah, supaya semua anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita, itu benar-benar kekuatan ikhlas ini bisa terbentuk dalam pribadinya dia. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi dan kekuatan kerja yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, takwa itu juga bisa membuat orang menjadi disiplin. Yang keempat, sabar itu bisa membuat seseorang tekun, pandai menahan diri, dan mengakui kekurangan dirinya. Jadi dia tidak sabar di sini bukan artinya menyerah ya, tapi di sini sabar itu adalah bagaimana dia bisa menginterpretasikan kejadian yang dia alami saat itu dan bisa merasionalisasi kenapa itu terjadi, ya, sehingga dia benar-benar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dengan kesabarannya itu. Oke, stay safe at home. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk mencapai hasil pendidikan yang baik, itu perlu dikembangkan faktor-faktor yang pertama. Partisipasi aktif semua anggota keluarga di rumah. Jadi bentuklah situasi di dalam rumah kita di mana semua anggota keluarga itu bisa berpartisipasi aktif di dalam menjalankan semua kegiatannya di rumah. Anak tahu bahwa orang tua saat ini harus memiliki waktu khusus di mana dia harus bekerja dari rumah. Orang tua juga harus bisa memahami bahwa anaknya sekarang ada saat-saat tertentu, ada jam-jam tertentu di mana dia harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Semua anggota keluarga memahami bahwa rumah itu adalah rumah mereka bersama, di mana situasi rumah, suasana rumah itu juga harus dibangun secara bersama-sama. Jadi mereka mampu menghadapi konflik secara bersama-sama, mereka mampu menghadapi semua permasalahan bersama-sama. Dan yang kedua, manajemen rumah yang ditandai adanya pembagian tugas. Ya, ini merupakan bagian partisipasi aktif. Kemudian yang ketiga, adanya suasana kompetisi yang sehat. Bangun suasana kompetisi yang sehat. Artinya kita diharapkan sebagai orang tua diharapkan bisa bertindak, bersikap yang adil terhadap semua anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu kompetisi, baik itu kompetisi untuk meningkatkan prestasi mereka, kompetisi untuk mereka berlaku yang terbaik di dalam rumah, ya, buat kesepakatan, ya, supaya semuanya bisa bersemangat untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang keempat, menghargai kerja keras anak. Ya, kerja keras anak ini kita perlu melihat dari sudut pandang anak. Jadi jangan sampai anak sudah bersusah payah mengerjakan suatu hal, tapi kita melihatnya hal itu masih sesuatu hal yang kecil. Padahal sebenarnya belum tentu hal-hal yang menurut kita sepele, tapi belum tentu itu merupakan hal-hal yang sepele di mata anak. Jadi ada hal-hal yang anak itu perlu bekerja keras untuk mewujudkan itu. Nah, jadi sekecil apapun yang dilakukan anak-anak kita, hargai kerja kerasnya itu. Jadi jangan sepelekan kerja kerasnya, meskipun menurut kita itu merupakan hal yang kecil. Kemudian yang kelima, kemandirian belajar. Bentuk kemandirian belajar. Ya. Untuk kemandirian belajar ini, kita perlu memahami seperti apa gaya belajar anak-anak kita. Jadi kita bisa membuat suatu program pembelajaran yang kita sesuaikan dengan gaya belajar anak-anak kita. Jangan sampai anak kita yang memiliki gaya belajar visual, kita kasihnya yang kinestetik.
Jangan sampai anak-anak yang belajarnya audio, dia kuatnya di pendengaran, tapi justru kita paksa untuk membaca buku sekian halaman. Itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya, jadi bikin program pembelajaran di rumah sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau gaya belajar visual gimana? Bantu mereka untuk membuat rangkuman, untuk membuat bagan, ya. Kemudian beri kebebasan mereka untuk membuat catatan-catatan kecil di buku paketnya. Ya, jadi jangan heran kalau misalkan anak kita nanti memiliki gaya belajar visual, biasanya bukunya itu tidak pernah bersih, Bapak Ibu ya. Jadi penuh dengan coretan, penuh dengan stabilo warna-warni, ya, penuh dengan gambar di kanan, kiri, atas, bawah dari buku paketnya. Itu adalah gaya belajar mereka. Jadi pahami gaya belajar anak. Kemudian yang keenam, tidak membandingkan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Jadi di sini kita benar-benar menghargai sesuai dengan apa yang sudah mereka usahakan. Ya, jangan sekali-kali membandingkan bahwa kok kamu tidak seperti kakakmu, kok kamu tidak seperti adikmu. Lihat itu adik kamu tuh bisa begini-begini, kamu mana? Nah, itu diharapkan jangan ya, jangan sampai hal itu terjadi. Hargai anak-anak kita sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Kemudian yang ketujuh, suasana demokratis harus muncul, sopan, terus terang, menegakkan yang benar, mementingkan kepentingan bersama. Dan 8, semua kegiatan belajar mengajar di rumah wajib bermuara untuk memperbaiki diri dan keluarga. Jadi kegiatan di rumah itu kita bisa sepakati bersama ya dengan jalan yang nomor 9 adalah family meeting. Ya, family meeting ini kita perlu buat Bapak Ibu sekalian supaya bangunan ikatan emosi antara anggota keluarga itu menjadi kuat. Apa sih yang dibahas di family meeting? Yang dibahas adalah semua hal yang terjadi pada anggota keluarga kita. Ya, jadi berikan kebebasan anak-anak memberikan pendapatnya, atau barangkali mereka mau mengkritik, memberikan masukan kepada kita sebagai orang tuanya, beri kebebasan itu. Catatannya adalah kita sebagai orang tua tidak boleh emosional ketika anak-anak kita memberikan kritik atau masukan. Ya, jadi family meeting ini perlu kita bangun. Kalau bisa seminggu sekali kita kumpul bersama ayah, bunda, dan anak-anak. Ya, beri kesempatan kepada mereka untuk mengutarakan semua perasaannya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan sebagai orang tua, jangan segan-segan untuk meminta maaf di depan anak-anak kita. Supaya mereka juga belajar bahwa minta maaf itu bukan sesuatu yang membuat kita kalah. Tapi minta maaf itu adalah budaya yang memang harus kita bangun ya ketika kita memang melakukan suatu kesalahan. Oke, sebagai penutup, kearifan hidup manusia dapat tumbuh dan berkembang pada kemurnian hati dan pikiran, dan itu terkait erat dengan tindakan yang baik dan indah. Karena itulah, berikan teladan yang baik pada anak-anak. Saya berharap dari materi yang singkat ini, kita bisa banyak mengambil manfaatnya, supaya kita benar-benar bisa menjadi orang tua yang bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya apabila ada yang mau ditanyakan, kita buka kesempatan untuk 3 penanya. Monggo silakan Pak Indra. Halo? 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 Ya. Baik, untuk yang mau bertanya, silakan. Di sini ada pertanyaan, Bu. Ada beberapa yang bertanya tadi sepanjang presentasi. Mungkin kita coba satu ya, sambil mungkin kalau ada partisipan yang mau bertanya, silakan pilih raise hand. Tapi sambil menunggu, kita coba jawab itu dulu, Bu. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Wanda. Tadi di dalam slide dijelaskan tentang pengembangan emosi. Ketika seseorang marah, senang, atau perasaan lain, maka kembangkan emosi. Saya sering merasa marah, namun saya simpan dan hasilnya saya tertekan. Bagaimana contoh konkret pengembangan emosi ketika marah?
Oke. Baik Ibu, jadi mengembangkan toleransi ya, berarti ya, mengembangkan toleransi terhadap emosi. Jadi begini Bu, maksud saya ketika saya menyampaikan bahwa kita perlu mengendalikan emosi pada situasi saat tertentu, itu sebenarnya kita diminta untuk slow down dulu terhadap emosi yang kita rasakan. Jadi coba diam dulu sesaat ketika emosi kita itu terpancing. Diam sesaat dulu, pikirkan dengan baik, gitu ya. Pikirkan dengan baik apa yang sedang terjadi saat itu. Apakah memang saya harus marah saat itu? Kalau memang ibu menganggap bahwa ibu harus marah saat itu, silahkan, tapi ibu juga harus berpikir marah yang seperti apa yang akan ibu tunjukkan kepada mereka. Ya, jangan sampai marahnya itu adalah marah yang tidak terkontrol. Tetap masing-masing orang sebenarnya memiliki gaya pelampiasan marah yang berbeda-beda. Ya, ada yang gayanya itu adalah diam. Jadi kalau marah itu ya diam, gitu. Jadi ketika dia diam, maka orang yang ada di sekeliling itu paham bahwa dia sedang marah. Ada juga gaya marah yang terlalu meletup-letup, gitu ya. Ada yang dengan ungkapan kalimat yang memang tajam, gitu ya, atau bahkan mungkin kasar, gitu. Tapi ada orang yang ambil nafas dulu, berpikir sejenak, kemudian baru memberikan komentarnya. Jadi, Ibu, ketika kita melatih untuk mengelola emosi, terutama marah, ya, saya pernah mempraktekkan ini sekedar sharing aja, sekedar berbagi pengalaman saja. Saat itu saya saya juga menyadari bahwa saat-saat tertentu saya juga tidak bisa mengendalikan marah saya. Jadi saya bekerja sama dengan anak-anak. Saya bilang ke anak-anak, nah, kita sering merasakan marah, gitu ya. Tapi sebenarnya Rasulullah itu kan sudah memberikan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita marah. Yang pertama adalah, kalau kamu marahnya saat itu dengan berdiri, maka duduklah. Ketika kamu sudah duduk dan emosi itu masih tersulut atau ingin keluar, maka berbaringlah. Dan ketika berbaring itu juga masih berkecamuk, emosi pengen marahnya, ambillah wudhu dan sholatlah 2 rakaat. Ya, sholat sunat 2 rakaat. Dan saya bekerja samanya dengan anak gini. Kamu tahu kan, ketika misalnya ibu mau marah, pasti kamu kamu pasti akan melihat, oh ini ibu mau marah nih. Saat itu tolong cepat sadarkan atau beri peringatan ke ibu. Ibu mau marah ya, tahan ya Bu, sabar ya Bu. Nah gitu. Jadi, dan begitu juga anak-anak ketika dia mau marah, kita juga, Adek mau marah, istighfar deh, istighfar. Yuk istighfar, tenang ya. Nah gitu. Jadi ketika kesepakatan itu sudah dibuat, nah saat aplikasinya itu sungguh sangat luar biasa. Ya, saya merasakan ketika aplikasi itu malah kita benar-benar nggak jadi marah, Bu. Jadi kita malah saling tertawa gitu. Karena apa? Ayo, ibu mau marah ya, istighfar Bu, istighfar. Jadi saling mengingatkan seperti itu. Ya, ini hanya sekedar contoh. Speakernya nggak ada. Silakan Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu Sulistia. Silakan Ibu, bertanya. Baik, terima kasih Mbak Aini, makasih kesempatannya. Kebetulan saya punya anak remaja 2 orang, dan kadang emosi mereka tuh seringkali sangat moody ya. Jadi bagaimana kita mengelola emosi mereka yang sering dipengaruhi oleh suasana hati yang kadang-kadang saya sendiri nggak tahu lagi apa gitu. Itu Mbak Aini. Oke, jadi gini, untuk pelampiasan emosi kita awalnya kita harus paham dulu ya, apakah anak kita itu tipenya yang mana nih? Apakah tipe yang extrovert ataukah tipe yang introvert? Biasanya kalau anak-anak yang tipenya introvert, dia butuh pelampiasannya itu tidak secara langsung frontal kepada orang lain, tapi dia cukup disediakan tempat pelampiasan emosinya itu. Biasanya kalau anak-anak introvert itu adalah dengan menulis.
di buku hariannya, atau dengan menggambar, atau dengan mencoret-coret sesuatu. Tapi beda dengan anak-anak ekstrovert. Kalau anak-anak ekstrovert itu biasanya karena memang dia itu butuh melampiaskan emosinya, dia biasanya adalah secara frontal mengeluarkan emosi itu. Jadi Mbak Ayu bisa mencoba melihat apakah putrinya itu termasuk yang mana nih? Apakah termasuk yang ekstrovert ataukah termasuk yang introvert, gitu ya? Jadi kalau misalkan dia termasuk ekstrovert, latih dia dari sekarang untuk apapun itu bisa dikeluarkan emosinya. Kalau dia jauh, dia bisa pakai WA misalkan, Bunda, aku lagi marah nih, gini, gitu ya. Jadi dia langsung bisa keluar tuh emosinya. Jadi supaya apa? Supaya pelampiasan emosinya terhadap orang lain itu tidak mengganggu hubungan interpersonal yang sudah terjalin sebelumnya. Begitu Mbak Ayu, bisa dipahami? Halo? Ya, sebentar. Ya. Halo? Mbak Ayu? Ya, halo? Ya, halo. Halo? Ya, oke. Ya. Yang seringkali kurang saya pahami adalah ketika mood anak itu saya sendiri nggak tahu gitu loh. Anak-anak saya cenderung ekstrovert, ya, mudah untuk mengekspresikan perasaannya, apalagi terhadap ibunya. Tapi kadang-kadang ada beberapa saat mereka dengan pendekatan yang sama, yang seperti biasanya mudah saya lakukan, tapi ketika moodnya nggak sesuai gitu, itu malah justru jadi konflik gitu, Mbak. Iya. Memang begini, ketika kita mau mencoba mendampingi anak-anak, itu memang dibutuhkan kemampuan kita untuk mengerti apa yang sedang dia rasakan. Gitu. Jadi biasanya ada saat-saat tertentu dia memang butuh sendiri. Jadi oke, Kakak, Ibu tahu kamu sekarang sedang marah, tapi kalau sekarang kamu belum bisa mengungkapkan kemarahan kamu, oke, sekarang kamu coba diam dulu sebentar, berpikir sejenak, kira-kira apa yang membuat kamu marah seperti itu, dan apa yang akan kamu lakukan terhadap permasalahan yang kamu alami saat ini. Jadi saya sih biasanya dengan pendekatan-pendekatan personal seperti itu ya. Artinya yang penting adalah membuat anak merasa tenang dulu. Kemudian setelah dia tenang, kita baru bisa menggali kira-kira permasalahan dia yang membuat dia marah itu apa. Itu barangkali Mbak Ayu ya. Oke, makasih banyak Mbak Aini. Sama-sama Mbak Ayu. Oke, ada yang bertanya lagi? Sambil menunggu yang bertanya, Bu Aini. Halo, Bu Aini. Ya, halo. Ya, sambil menunggu yang bertanya, ini ada lagi pertanyaan dari kolom Q&A dari Pak Aldi Haq. Untuk usia 0-13 tahun, spesifiknya seperti apa ya, Bu? Banyak orang tua yang anak-anak pada rentang itu kasih sayang hanya dalam bentuk apa yang diinginkan anak-anak dikabulkan. Kasih sayang dalam bentuk perhatian itu sangat kurang. Ya, oke. 0-13 tahun ya, berikan cinta kasih yang banyak. Jadi di sini sebenarnya Bapak siapa tadi? Aldi. Pak Aldi ya, Pak Aldi. Ya. Berikan cinta kasih yang banyak terhadap anak-anak usia 0-13 tahun, itu sebenarnya adalah kita dituntut untuk benar-benar paham terhadap anak-anak kita. Jadi perhatian, kasih sayang gitu ya. Banyak orang tua yang begini, situasi saat tertentu kan kamu sudah ayah kasih ini, ayah kasih itu, kamu juga bisa kok begini begitu gitu. Tapi bagi sebagian anak-anak mungkin itu tidak cukup. Kebutuhan dia itu kan berbeda-beda ya, masing-masing anak itu kebutuhannya yang berbeda. Kebutuhan terhadap kasih sayang itu berbeda-beda. Ada anak yang memang bentuk kasih sayang yang dia butuhkan atau yang diharapkan dari orang tua itu adalah misalkan dengan belayan, dengan pelukan gitu ya, atau dengan duduk berdua ngobrol dari hati ke hati. Tapi ada juga anak-anak yang
dia tidak suka dengan dengan pelukan gitu ya. Ada anak-anak yang senangnya itu adalah ayo kita berkegiatan aja bersama, bersepeda bersama gitu ya. Kemudian membuat kegiatan itu bersama-sama. Jadi fahami dulu gambaran anak kita itu yang seperti apa. Jadi ketika kita paham anak kita itu seperti apa, itu akan lebih mudah buat kita memberikan rasa atau mencurahkan rasa cinta kasih kita itu kepada anak-anak ya. Jadi gambaran pribadi anak-anak kita dulu yang harus kita pahami. Boleh dilanjut pertanyaan Bu Ani? Boleh. Ini kan sebenarnya case-nya, saya kan seorang guru Bu Ani. Mungkin kita udah pernah ketemu, mungkin Bu Ani lupa nama saya. Ini Pak Paldi? Ya. Oh ya. Nah, saya suaminya Bu Rini, Bu. Bu Rini, oh iya baik ya. Maaf nih saya ikutan. Dilemanya saat ini adalah anak-anak itu ketika sudah masuk sekolah, tanggung jawab orang tua itu seolah-olah lepas dalam hal tanda kutip perhatian. Padahal mereka itu sangat butuh perhatian dari orang tua dalam artian paling penting adalah pendidikan agama. Betul. Crucial point yang saat ini yang saya hadapi adalah peran orang tua dalam hal penjelasan tentang ketauhidan itu sangat kurang. Dalam arti contoh paling gampang adalah ketika kita tanyakan tentang masalah Allah, kamu kalau ada masalah ngadunya kemana? Kalau ngadu ke mama ke papa nggak dapat penjelasan Pak. Ngadu kemana pun bingung Pak. Akhirnya kan tanda tanya, berarti kan tidak ada pendidikan tauhid di rumah. Nah, maksud saya dari pendidikan seperti ini kayaknya, apa saya nggak tahu ya, saya selalu benturkan dengan ketika kita masih kecil dulu. Waktu kecil dulu yang zaman-zaman kita ini pendekatan tauhidnya sangat kental. Tapi makin ke sini pendidikan tauhid itu makin lama ya udah disekolahin aja ke anaknya ke sekolah Islam, dapatnya di sekolah Islam. Tapi kan nggak juga seperti itu, Bu. Yang saya takutkan adalah ketika mereka sudah lepas nanti di umur 12 tahun, masuk ke masa balik, remaja, puber segala macam, dilema mereka lebih tinggi dan orang tua nggak bisa kuat, angkat tangan akhirnya. Pak, saya banyak masalah nih, anak saya begini. Akhirnya apa? Melibatkan semua banyak orang. Padahal itu tanggung jawab dari orang tua. Nah, dan alhamdulillahnya makanya saya bingung apakah saya sebagai tenaga pendidik juga harus mengikuti perkembangan anak-anak ini di rumah juga atau gimana, Bu? Karena sejujurnya ada perasaan takut di saya, tanggung jawab di saya juga ketika nanti, mohon maaf ya kalau saya ikutkan ke bagian spiritual juga ya. Ketika saya dipanggil sama Allah, Allah bertanya, tanggung jawab kamu sebagai guru terhadap pendidikan anak didikmu seperti apa? Baik. Nah, itu yang saya takutkan gitu loh, Bu. Gitu. Jadi bukan dalam segi akademik saja, tapi spiritualnya juga kuat. Tapi itulah orang tua zaman sekarang, saya nggak tahu, terlalu banyak mengandalkan orang lain, tidak mau merasa agama saya kurang, ya silakan Pak, ngajarin aja deh Pak gitu. Ya. Itu Bu ini. Ya, baik Pak Adi. Jadi begini, tanggung jawab seorang guru terhadap anak didiknya, kalau menurut saya itu adalah ketika seorang guru sudah berusaha maksimal bagaimana memberikan perhatian atau memberikan pembekalan yang baik kepada anak didiknya, itu sudah cukup. Selanjutnya, ketika misalnya ada orang tua yang memang tidak atau kurang memberikan pemahaman yang baik kepada anak didiknya, atau bahkan mungkin tidak memberikan dukungan kepada anak didiknya, tugas kita adalah saat selama dia berada di sekolah, itu bagaimana dia bisa belajar untuk mengelola emosinya secara baik. Jadi ketika nanti dekatin aja Pak anak-anak yang seperti itu ya. Kita sama-sama tahu ya anak-anak sekarang itu kan memang cenderung kondisi emosinya itu labil ya. Labil, jadi betul. Seperti ini coba deketin secara pribadi, secara personal ya. Mungkin waktu-waktu kalau waktu istirahat sepertinya tidak mungkin ya karena mereka ingin beraktivitas dengan teman sebayanya. Jadi mungkin ketika mereka mau pulang gitu ya, atau ada saat-saat tertentu yang Bapak bisa ngobrol berdua gitu. Berikan pemahaman-pemahaman dasar kepada mereka. Dan bantu mereka supaya mau ikut
berperan gitu ya. Ini harapannya adalah ketika kita bisa memberikan pemahaman dasar yang baik, yang tepat kepada anak kita, dia juga bisa membawa itu ke Rumah. orang tua. Ya, betul. Jadi tentu saja kalau sudah di rumah ya kita tidak bisa terlalu banyak ikut campur ya Pak Aldi ya. Oh. Artinya dasar-dasar pemahaman tauhid itu memang perlu kita berikan, kita bantu gitu. Karena ya itu tadi Pak, kita juga tidak bisa memberikan secara 100% lah ya pendidikan itu kepada anak, karena bukan anak kita gitu ya, itu adalah tanggung jawab orang tua. Tapi perlu juga Pak Aldi sampaikan kepada orang tua bahwa Bu, saya sih berharap Pak Aldi punya catatan ya terhadap anak-anak yang mungkin bermasalah. Artinya ada anekdotal record yang Bapak buat bahwa misalkan jam ini di hari begini si A misalnya berlaku seperti ini atau luapan emosinya seperti ini gitu. Karena memang terus terang Pak, saya juga sering mendapatkan kasus seperti itu dan akhirnya saya konselingnya adalah konseling orang tua gitu ya. Ketika misalkan saya sudah ngobrol sama anak gitu ya, dan ternyata wah ini berarti pemahamannya memang kurang gitu. Ya udah saya panggil orang tuanya supaya benar-benar orang tua itu juga paham bahwa anak seperti ini, anak ibu bertingkah seperti ini, berlaku seperti ini karena memang pemahamannya memang belum sampai ke sana. Jadi kalau misalkan pemahamannya belum sampai ke sana, terus kemudian kita menyalahkan semua apa yang sudah dilakukan anak, ya ini tidak fair buat anak. Karena memang dasarnya memang dia tidak paham. Gitu. Jadi saran saya, kalau memang Bapak Aldi sudah melakukan yang terbaik buat anak didik di sekolah, terus kemudian Pak Aldi merasa perlu untuk bertemu dengan orang tuanya, panggil aja Pak orang tuanya. Nah, kalau dari Bapak sudah panggil orang tuanya dan ternyata masih ada kendala gitu, boleh direferal kepada tenaga psikolog. Oh gitu. Cuman kan kondisi seperti ini Bu ini, terkadang perilaku anak di rumah dengan di sekolah itu kan ada yang beda, jomplang. Di rumah pendiam, tapi di kelas, pecil-kecilnya minta ampun, tukang rusuh segala macam. Ketika kita panggil orang tuanya, anak saya nggak seperti itu kok di rumah. Gitu. Ya, makanya itu ada ya begitu Pak Aldi ya. Bahkan saya menyarankan kepada guru kelas atau guru BK gitu ya, kalau misalkan ada orang tua yang tidak percaya tingkah anaknya di kelas itu, divideoin aja coba. Divideoin gitu ya, bukti bahwa ini loh, dia di kelas itu seperti ini, dia di sekolah itu seperti ini gitu. Jadi kan berarti ini ada yang salah berarti gitu loh. Kenapa dia di rumah berbeda dengan di sekolah gitu. Artinya berarti ketika dia diam di rumah, mungkin saja dia memendam perasaan, ya menekan emosinya gitu, dan akhirnya ketika dia keluar dari rumah itu kesempatan buat dia untuk mengeluarkan semua emosi-emosi yang sudah ditahannya selama di rumah gitu. Bisa jadi seperti itu. Gitu Pak Aldi? Halo? 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 Bentar. Halo Bu ini. Ya. Ya, Pak Aldi mohon maaf untuk pertanyaan saya cut dulu karena ada lagi yang mau bertanya ini. Karena waktunya udah tinggal sedikit lagi. Silakan Ibu. Ini nggak ada namanya. Pak Bambang ya. Pak Bambang, silakan. Ya, silakan. Bertanya. Halo, Pak Bambang. Halo, Pak Bambang, bisa connect mikrofonnya? Ya, sudah kedengeran? Ya, oke. Sudah. Ya, saya singkat aja. Sehubungan saya sebagai reseller untuk produk All Smart, yaitu pencarian bakat dengan analisis sidik jari, boleh nggak saya simpulkan apa yang dijelaskan oleh Bu Aini tadi, bahwa posisi dari produk All Smart, yaitu bakat tadi, itu sebagai tool untuk mencarikan atau memperbaiki atau mensolusikan masalah IQ
yang 8 aspek tadi itu? Ya, gini Pak, kalau terkait dengan hasil ORSMAT sendiri, sebenarnya kita bisa istilahnya kita bisa menggunakan hasil itu untuk bisa melatih kemampuan emosi, ya betul. Dari mana? Dari aspek yang basis motivasi. Di situ kita bisa lihat bagaimana pendekatan yang pas terhadap masing-masing anak kita, gitu ya. Seorang anak yang memiliki basis motivasi hubungan otomatis beda pendekatannya dengan seorang anak yang basis motivasinya adalah misalnya dengan pertanyaan yang banyak. Kemudian kita juga bisa lihat dari dominasi otaknya. Jadi kalau misalkan perbedaan dominasi otak kanan dan kirinya itu ya, biasanya itu ada masalah emosi di situ. Karena apa? Karena ketika gap antara dominasi otak kiri dan kanan itu terlalu jauh, biasanya dia akan kesulitan untuk mengelola emosinya sendiri. Dan itu kita bisa kita bisa lihat solusinya, kita bisa lihat lagi dari basis motivasinya. Jadi tentu saja Pak, dasar takwa itu tetap yang nomor 1 karena itu adalah basis yang memang harus dibangun, ditanamkan kepada anak-anak. Gitu Pak Bambang? Baik Bu, terima kasih Bu. Saya setuju sekali dengan adanya tool itu kita jauh lebih mudah melakukan solusinya. Makasih Bu. Sami-sami Bapak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Untuk sesi pertanyaan langsung kita sudah tutup. Ini untuk menutup saya ada satu pertanyaan lagi Bu di question and answer yang mungkin bisa kita jawab dari ini nggak tahu siapa namanya Galaxy A30. Pertanyaannya ukuran EQ dalam ambil keputusan dan lain-lain, bagaimana mengukur bahwa anak sudah dikatakan berhasil atau lulus dalam hal tersebut? Apakah keputusan yang salah boleh dikatakan tetap berhasil? Oke, kemampuan mengambil keputusan ya. Ya, kemampuan mengambil keputusan kalau buat anak-anak itu merupakan suatu proses Pak ya. Jadi proses di mana kita memang harus membimbingnya step by step. Jadi memang tidak bisa langsung jadi. Karena itu memang dibutuhkan partisipasi aktif dari orang tua. Jadi ketika kita misalnya memberikan kasus A misalnya, bagaimana dia responnya? Kemudian kalau belum berhasil, latih terus kasus B, kasus C dan sebagainya. Dan ketika kita anggap tidak berhasil atau ketika kita anggap pengambilan keputusan yang diambil itu kurang tepat, berikan masukan-masukan kepada dia. Artinya latih juga dia dalam mengembangkan alternatif solusinya itu. Oke, kita buat ya alternatif solusi yang pertama. Kalau alternatif solusi yang pertama ini adalah dampak positifnya ini, dampak negatifnya ini, konsekuensinya ini. Itu alternatif yang pertama. Kemudian ini kita buat alternatif yang kedua. Alternatif kedua ini dampaknya begini, dampak positif begini, dampak negatif begini, konsekuensinya apa? Jadi ketika anak itu kita ajarin bagaimana mengembangkan alternatif solusi dengan melihat suatu permasalahan itu dari beberapa sudut pandang, itu kemampuan analisanya akan sangat terbangun, ya. Dan kita juga jangan bosan, gitu ya, karena kan permasalahan itu ada permasalahan yang mungkin kita anggap kecil, tapi ada permasalahan yang mungkin kita anggap besar atau berat, gitu. Jadi kita latih step by step untuk itu. Jadi ketika anak itu bisa melihat suatu permasalahan dari beberapa sudut pandang, dia bisa mengembangkan beberapa alternatif solusi, dia bisa melihat, mengukur apa dampak positif, negatif, dan konsekuensi dari masing-masing alternatif solusi yang dia buat, itu saya rasa itu sudah sangat bagus buat anak-anak ya. Dan pada akhirnya nanti keputusan itu kan memang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi juga. Jadi jangan bosan untuk melatih anak-anak dalam proses kemampuan pengambilan keputusan. Oke, halo. Baik. Ya, terima kasih banyak Bu Aini. Ini saya nggak tahu siapa yang bertanya, soalnya Galaxy A30 ada beberapa. Jadi ya kita sangat cukup karena sudah lebih dari 30 menit. Totalnya udah 1 jam sebenarnya, udah lebih dari 1 jam. Jadi bagi para peserta,
semua. Terima kasih untuk telah bergabung dengan seminar AlSmart yang pertama. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, itu ya tidak kita sengaja, kita memang ini masih yang pertama. Lain kali tentu kita pasti akan lebih baik lagi. Silakan kirim masukan-masukan kepada kami melalui WhatsApp atau melalui email info@alsmart.id atau lewat Facebook Group yang saya share di chat tadi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, di sini ada 2 pertanyaan dari Bu Saptiti dan Bu Yuldi. Itu akan kita jawab via Facebook Group hari ini. Insya Allah hari ini akan kita jawab. Terima kasih banyak semua. Kita akan kirim invitation lagi lain waktu ketika ada seminar lagi. Insya Allah kita tunggu partisipannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. All Smart. Everyone is smart.